Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita ketemu lagi pada hari ini. Semoga kita semua masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya harapkan semua kalian dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, sehingga mudah untuk kalian menerima materi yang akan saya berikan pada pagi hari ini. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Kita akan pelajari mengenai grafik fungsi kuadrat. Jika A dan B adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, fungsi dengan rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ini disebut dengan fungsi kuadrat dalam peubah x. Grafik fungsi kuadrat merupakan sebuah kurva yang berbentuk parabola dengan persamaan y sama dengan fx. Karena fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka persamaan parabola itu adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ciri-ciri, sekarang kita masuk ciri-ciri grafik fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Ciri-cirinya yang pertama yaitu kurvanya mulus. Mulus dalam artian kita tidak menggambarnya menggunakan penggaris ya, karena ini berbentuk lengkungan. Yang kedua memiliki sumbu simetri. Sumbu simetrinya yaitu dengan min b per 2a. Jika min b per 2a-nya ini lebih besar dari 0, maka grafik terletak di sebelah kanan sumbu y. Sedangkan jika sumbu simetrinya min b per 2a-nya lebih kecil dari 0, maka grafik terletak di sebelah kiri sumbu y. Ciri-ciri grafik fungsi kuadrat yang ketiga yaitu memiliki titik puncak, yaitu titik puncak maksimum dan titik puncak minimum. Oke, baik, kita lanjut lagi ke grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu bisa kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama yaitu bila A itu merupakan koefisien dari variabel x kuadrat, itu A-nya lebih besar dari 0 atau positif, maka grafik fungsi kuadrat atau parabolanya itu akan menghadap ke atas, sehingga dia akan memiliki titik balik minimum. Tetapi jika A-nya itu lebih kecil dari 0 atau A-nya bernilai negatif, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan menghadap ke bawah, sehingga dia akan memiliki titik balik maksimum. Semakin besar nilai A dengan tidak memperhatikan tanda positif atau negatif, maka semakin kurus bentuk dari fungsi kuadrat. Sebaliknya, semakin kecil nilai A, maka semakin gemuk bentuk grafik fungsi kuadrat tersebut. Nilai maksimum dan minimum itu merupakan titik balik, sedangkan diskriminan yaitu d kuadrat min 4ac. Sekarang kita melihat dari sisi diskriminannya yaitu d kuadrat min 4ac tadi. Jika d diskriminannya lebih besar dari 0, terdapat dua titik potong yang berlainan yaitu x1,0 dan x2,0. Jika dd sama dengan 0, terdapat satu titik potong yang disebut titik singgung. Dia akan menyinggung pada sumbu x. Jika d-nya itu lebih kecil dari 0, berarti dia tidak mempunyai titik potong dengan sumbu x. Kemudian sifat yang keenam yaitu koordinat titik puncak atau titik balik. Itu koordinat, kalau titik koordinat kan x, y. X-nya adalah min b per 2a, sedangkan y-nya adalah min b kuadrat min 4ac per 4a atau min d per 4a. Titik simetris yaitu titik x sama dengan min b per 2a. Sedangkan titik potong parabola dengan sumbu y diperoleh jika x sama dengan 0, maka y sama dengan a dikali 0 kuadrat ditambah b kali 0 tambah c sama dengan c.
Jadi titik potong grafik sumbu Y adalah 0, C. Jika C-nya lebih besar dari 0, titik potong sumbu Y berada di atas titik 0. Jika C-nya sama dengan 0, maka titik potong grafik dengan sumbu Y tepat berada di titik 0. Jika C-nya lebih kecil dari 0, titik potong grafik dengan sumbu Y berada di bawah titik 0. Origin. Sketsa gambar grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita sketsakan. Ini jika A-nya lebih besar dari 0. Berarti grafiknya itu akan menghadap ke atas. Dan dia memotong di 2 titik pada sumbu X. Berarti ini D-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau ini jika A-nya menghadap ke atas, berarti A-nya lebih besar dari 0. Karena dia menyinggung sumbu X, maka grafiknya akan seperti ini. D-nya akan bernilai sama dengan 0. Tetapi jika D-nya lebih kecil dari 0, grafiknya itu tidak akan menyinggung sumbu X dan juga tidak akan memotong sumbu X di 2 titik. Ini yang disebut dengan definit positif apabila A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0. Sekarang sketsa grafik untuk A-nya lebih kecil dari 0. Jelas kalau A lebih kecil dari 0 tadi kita sepakat bahwa akan menghadap ke bawah. Nah, kalau dia seperti ini grafiknya, memotong di 2 titik pada sumbu X, berarti ini dia nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Kalau dia menyinggung sumbu X, ini berarti D-nya juga sama dengan 0, sama seperti yang tadi, A lebih besar dari 0. Nah, sekarang kalau jika dia tidak menyinggung sumbu X, bahkan tidak memotong sumbu X, berarti ini D-nya lebih kecil dari 0. Ini yang disebut dengan definit negatif. Kenapa? Karena A-nya lebih kecil dari 0 dan B-nya juga lebih kecil dari 0. Nah, sekarang coba dikerjakan contoh berikut yang sudah selesai, silakan maju ke depan. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Pertanyaannya, titik potong sumbu x jika y-nya sama dengan 0, titik potong dengan sumbu y jika x sama dengan 0-nya berapa, persamaan sumbu simetri x sama dengan min b per 2a-nya berapa, nilai ekstrimnya berapa, sehingga koordinat titik baliknya berapa. Yang sudah silakan maju, nanti akan saya berikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.